fundamental perusahaan dari Mandiri Capital Indonesia sendiri menghadapi kita memasuki semester kedua yang mana juga tantangannya masih kurang lebih sama gitu ya, sama banyaknya di semester pertama. Bagaimana Mandiri Capital sendiri untuk menjaga kinerja ataupun profitabilitas dari perusahaan? Ya. Jadi memang kita dari awal ya, Mandiri Capital Indonesia ini lebih cenderung prudent dan very selective ketika melakukan investments ya. As I mentioned to you, kita hanya melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang kita bisa contribute value in growing the businesses. Nah, tapi dia 1,5 tahun terakhir, kita memang fokus membantu para portfolio ini. Membantu mereka bagaimana bisa mereka menyehatkan the fundamentals of the business. Gitu. How do we help them grow their business in a healthy way? Gitu ya. Jadi memang kita very aktif nih, melihat semua portfolio kita, gimana nih satu persatu kita analisa. Bagaimana kita bisa membantu mereka grow the fundamentals of the business. As I keep telling people ya, perusahaan investasi objektifnya satu, increasing returns, generating returns. How do we generate returns? Ya, nomor satu adalah membantu meningkatkan fundamentals of our portfolio company, ya kan? Strengthen the fundamentals of the business, grow the fundamentals of the business, kan gitu. Nomor dua, market multiples. Nah, kalau market multiples yang nomor dua tadi, kita nggak bisa kontrol, itu market sentiment. Pusing kalau kita mau mencoba mengendalikan market sentiment. Jadi yang kita hanya fokus, yang kita bisa kontrol itu faktor nomor satu. Helping them grow the fundamentals of the business. So that's what we've been doing. Nah, mencerita sedikit, kita ini di Mandiri Capital ini, Indonesia memiliki value creation initiatives, ya. Value creation initiatives kita ini fokus ke 3 pilar. Pilar pertama adalah melakukan business matchmaking. Bagaimana kita mempertemukan startups atau manajemen dari para founders, dari para perusahaan ini kepada business units, ya, kepada users di dalam business units. Ya. Objektifnya adalah untuk explore business opportunities. Outputnya MOUs. Itu pilar pertama. Tapi kan MOUs itu tidak generate revenue. Tidak menghasilkan apapun. Jadi kita move on ke pilar kedua. Pilar kedua itu berangkat dari business opportunities tadi, MOUs tadi, dan kita membantu para founders dan manajemen tadi untuk mendapatkan business contracts, gitu ya. Objektif business contracts sehingga outputnya adalah revenue, gitu kan. Itu baru kita benar-benar hands-on membantu para perusahaan ini grow the fundamentals of the business. Dan of course pilar ketiga adalah networking. Namanya bisnis itu tentu kita perlu network, ya. Jadi kita fokus nih di MCI melakukan value creation initiative dengan 3 pilar tadi, gitu. Business matchmaking, business acceleration, dan juga networking. Oke, dengan 3 pilar tersebut begitu ya untuk menggenjot juga bagaimana produktivitas di semester kedua 2024 ini. Yeah. Kalau kita bergeser juga, tadi Anda katakan Mandiri Capital atau MCI ini cukup selektif begitu ya dari awal. Kalau yang mana memang begitu dilakukan selektivitas terhadap para tech company misalnya ataupun company lainnya di bidang startup, lalu bagaimana demand mereka untuk memerlukan pembiayaan di kondisi yang juga penuh tantangan saat ini, Pak Dennis? Iya. Nah, kembali ke tadi ya, di segmen sebelumnya kita bercerita, saat ini memang tidak bisa serta-merta mengandalkan external injection gitu ya. Bagaimana mereka harus menganalisa untuk menyehatkan perusahaan mereka. Itu yang nomor satu harus mereka lakukan. Sehingga apa? Kalau sudah otomatis burn-nya berkurang, runway lebih panjang. Kalau memang mereka menjadi profitable, ya udah runway udah unlimited. Kasarnya kan seperti itu. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan streamlining dan reassessing the strategy and the fundamentals of the business sehingga mereka tujuan utamanya adalah menjadi profitable. Itu yang harus dilakukan. Gitu. Oke, baik, Pak Dennis. Kalau memang kondisinya penuh tantangan seperti ini, apakah juga bisa dimaksudkan untuk berkolaborasi begitu ya antar VCs? Atau memang sudah dilakukan kolaborasi antar VCs? Betul. Jadi VC sendiri ya, VCs tentu kan dari awal memang kita banyak collaborate. VCs itu banyak macam ya, memang terkesan investor. Tapi investor kan tentu ada financial investors, ada strategic investors kan gitu ya. Strategic investors pun dibagi-bagi. Gitu. Ada strategic investors yang fokus kepada operational excellence, ada yang fokus kepada talent. Kalau kami fokus kepada bisnis ya, bagaimana bisa membantu membawa bisnis kepada companies ini gitu ya. Jadi collaboration itu sangat penting. Collaboration strategic investors ya kayak kami melihat if we invest in a company yang kita melihat ternyata operationsnya masih kurang, tapi kita bisa membantu inject bisnis. Tentu kita ajakin teman kita yang
ahlinya untuk membantu operational excellence tadi. Atau talents kurang, kita juga ngajakin mereka untuk co-invest. Bantu dong invest di sini agar bisa memberikan assistance dalam hal recruitment misalnya. Juga of course mereka perlu diprolong nih runway-nya. Kita juga ajak juga para financial investors ini gitu. Jadi memang VCs ini selalu, venture capital ini selalu melakukan collaboration dengan melakukan co-investment dan membantu para portfolio kita untuk menjadi lebih solid, lebih kuat, lebih secara fundamental lebih kokoh gitu. Nah, untuk para portfolionya sendiri, tentu portfolio dari sekarang ini makin banyak mereka melakukan konsolidasi dan juga mereka melakukan collaboration sehingga apa? Sehingga mereka bisa menjadi lebih sehat. Tujuannya hanya itu. Gitu. Oh, oke. Antar VCs di tanah air berkolaborasi. Lalu bagaimana dengan venture capital yang di luar begitu dengan pendanaan dan juga pembiayaan yang tentunya lebih besar dari negara kita? Apakah memang berkolaborasi atau justru berkompetisi, Pak Dedes? Nah, lebih cenderung nih kalau di dunia VCs kita berkolaborate. Karena apa? Karena we have our own expertise and we're sharing the risk. Gitu. Jadi memang lebih cenderung kalau di dunia VCs, it's not a zero-sum game. Namun kita justru siapapun yang nge-lead, misalnya andai kata MCI yang nge-lead dalam suatu pendanaan, kita justru teleponin teman-teman VCs kita untuk ikutan participate gitu loh. Apakah itu mereka strategic investors, apakah mereka financial investors, apakah mereka domestic, regional atau global, kita pasti ajakin. Gitu. It's all about collaborations kalau di early stage seperti ini. Gitu. Oke. Baik Pak Dedes, kita bergeser kembali terhadap target begitu ya. Ada berapa portofolio lagi yang ditargetkan untuk dijajaki di tahun 2024 ini? Nah, kalau kita nggak bisa disclose ya, number of portfolios yang kita akan investasikan. Namun memang kita sekarang ini masih terus melakukan due diligence karena terus terang begini. Memang kalau dilihat sekarang ini lagi cenderung slow down. Tapi di saat slow down, there are a lot of opportunities. Market multiple sekarang jauh lebih murah. Gitu. Jauh lebih hemat dibandingkan beberapa tahun yang lalu ketika lagi bull market. Ya. Yang namanya lagi bear market, lagi winter seperti ini, ya tentu there's a lot of opportunities. Ya. If we look properly, if we do our due diligence, if we do our proper risk assessment, dan kita mitigate dengan baik, ini banyak opportunities. Justru kita sekarang lagi banyak-banyak yang melakukan DD. Nah, due diligence ya. Ya, kalau memang ini perusahaan pada lolos due diligence, yang akan banyak kita investasikan sebelum akhir tahun nanti. Oke, mungkin jadi pertanyaan terakhir juga untuk Anda, Pak Denis, di segmen kali ini. Harapannya apa untuk Mandiri Capital Indonesia dan juga untuk sektor pembiayaan Ventura secara luas dan juga secara garis besar begitu ya di tahun 2024 ini? Nah, tentu kalau harapan saya sendiri ya, harapan kita sendiri, bagaimana para VCs ini bisa contribute terhadap satu digital ecosystem, gitu. Jadi it's not just about throwing money, but it's about contributing in growing the ecosystem, ya, digital ecosystem. Dan kita pun sekarang MCI ini lagi berkembang kepada sustainability, gitu kan ya, kepada climate tech. Climate tech ecosystem, goal kita untuk mendirikan fund, climate tech fund ini adalah untuk membangun climate tech ecosystem yang ada di Indonesia. Sekarang ini masih nascent. Sekarang ini lebih cenderung bahkan climate technologies itu digabung di digital ecosystem, which is not right gitu. Nah, kita bagaimana VCs ini bisa membangun para ekosistem inilah. Itu harapan saya. Jadi it's not just about throwing money, but it's about contributing in growing the ecosystems in Indonesia, whether it's digital technologies, whether it's climate technologies, apapun itu. Ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem begitu ya. Di Indonesia tidak hanya untuk memberikan pembiayaan saja. Yeah. Terima kasih Pak Denis telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Bram.